terlihat bang, sekitar jarak 50 meteran gitu. 50 meteran ada satu orang duduk biasa, manusia pada awalnya bisa, manusia duduk pakai baju, jaket, celana. Nah yang kita kagetnya, tiba-tiba dia lepas baju. Dia lepas baju itu kita kaget banget. Posisi ya badai, dalam artian badainya tuh kayak ya badai di gunung, kabut, angin, cuaca yang dingin banget itu pas posisi melingkar, duduk, lagi ngobrol. Dikasih tahu buat lokasi, langsung speechless semua. Langsung ada yang nanya, di mana? Gerboyo, lokasi kemarin. Posisi, ciri-cirinya, ciri-ciri orangnya nih korban. Nggak pakai baju? Iya mas. Astagfirullahaladzim, langsung di situ. Sungguh merinding bang kalau cerita masih. Kayak inget banget trauma. Salah satu yang pasti bagi manusia adalah kematian. Dan kematian itu dapat terjadi di mana saja. Beberapa waktu yang lalu tuh sempat viral kisah seorang pendaki yang kehilangan nyawa di Gunung Lawu. Nah, menjadi viral itu karena video yang beredar. Jadi pendaki tersebut sempat tidak memakai baju. Hari ini gue kedatangan seorang mahasiswa teknik industri yang mempunyai pengalaman terakhir kali bertemu dengan almarhum. Halo Mas Krisna. Halo Mas Fajar. Terima kasih nih udah mau datang ke RJL ya. Saat itu bertemu dengan pendaki yang tidak memakai baju. Betul Mas Fajar. Saat bertemu, apa yang ada di pikiran Mas Krisna sama rombongan? Jadi saat bertemu itu, kita mikir positifnya tadi, ada orang yang lagi ritual atau cari keberuntungan di gunung. Tapi di situ juga kita juga rembukan untuk ngajak dia turun, untuk gabung rombongan kita. Tapi entah kenapa di situ berat banget hati. Itu hal yang mungkin kalau orang bilang ya itu untuk menutupi kesalahan atau apa. Tapi itu memang benar adanya. Kenapa kok berpikirnya lagi ritual gitu? Karena kan di gunung-gunung di daerah Jawa ada beberapa gunung yang dipercaya untuk mendatangkan keberuntungan. Orang-orang yang lagi cari keberuntungan di gunung. Yang melakukan kepercayaannya lah gitu. Iya. Jadi kita sebagai yang mempunyai kepercayaan sendiri juga, kita tidak menjudge dia. Kita tidak ngomongin yang jelek-jelek tentang ritual kayak gitu. Kita hanya menghargai. Jangan-jangan rombongan Mas Krisna juga yang bikin video waktu itu ya? Betul Mas Fajar. Itu salah satu rekan saya di pendakian satu rombongan yang kebetulan kita bertemu dengan korban dan sempat didokumentasikan. Berarti belum kepikiran kalau yang bersangkutan itu kena hipo gitu? Belum. Karena setahu kita hipotermia dingin. Orang kedinginan gejalanya. Otomatis dengan pakaian lebih tebal. Dan ini malah buka baju. Oke, ditahan dulu ceritanya Mas Krisna ya. Langsung aja kita mulai episode pada kali ini. Berikut adalah ceritanya. Seperti biasa kalau di RJL itu nggak ada narasumbernya, kita suruh tambah-tambahin cerita atau kita kasih skrip dia bacain cerita. Oke Mas Krisna, boleh diceritain awal mulanya tuh kayak gimana? Jadi itu pendakian di tahun 2020 ke Gunung Lawu, itu pendakian ketiga saya. Sebelumnya di tahun 2019 pertengahan itu juga saya mendaki Gunung Lawu lewat jalur Cemoro Sewu. Dan di akhir tahun 2019 juga saya mendaki Gunung Lawu lagi lewat jalur Candi Ceto. Nah kebetulan di 2020 pertengahan itu di bulan Juli ada teman saya dari Semarang nginfo ini. Ayo mas, ya, nanjak kita ke Lawu. Oh iya mas, berapa orang rencana? Rencana sih rombongan ya, tapi belum pasti berapa orangnya. Oh ya sudah, sebentar saya tanya teman saya, biar ada temannya dari Jogja. Kan lumayan jauh tuh kalau Jogja ke base campnya Lawu. Lagi pula itu juga kita ngambilnya jalur via Cemoro Kandang.
perbatasan kan, Jawa Timur, Jawa Tengah. Singkat cerita, akhirnya ada teman saya, adik tingkat dari Jogja juga, adik tingkat kuliah, belum pernah ke Lawu. Nah, dia mau join bang, berangkatlah kita, berangkat dari Jogja itu sekitar Jumat sore. Nah, kita memutuskan untuk bertemu titik kumpul itu di Sragen. Jadi total berapa orang saat itu mas? Total itu rombongan kita mendaki 13 orang mas. 13 orang, 3 cewek dan sisanya cowok semua. Dari Jogja itu 2 orang, dari Ungaran Semarang 6 orang, dari 4 orangnya dari Purwodadi, 1 orangnya dari Karanganyar. Kita ketemu di Sragen. Udah ketemu di Sragen tuh kan malam tuh, nyampe sana semuanya malam, istirahat malam di Sragen. Setelah istirahat, pagi-pagi sekitar jam 7, jam 8 udah selesai sarapan, packing ulang. Kita akhirnya berangkat ke base camp Cemoro Kandang, Gunung Lawu. Sampai di base camp kita jam 10 siang mas, 10 pagi lah. 10 pagi karena belanja dulu kan, belanja di pasar Karanganyar, belanja pasar Tawangmangu, belanja jam 10 pagi, nyampe udah packing ulang, logistik semua udah cek perlengkapan, udah lengkap semua nih. Nah, di jam 11 kita simaksi. Jam 11 kita simaksi, nanjak. Nanjak itu dari base camp ke pos 1 kurang lebih 1 jam kurang lebih itu kemarin. Karena nyantai banget kan, 1,5 jam, 1 jam. Nyantai banget kita, yang ngerokok, ngobrol di jalur. Biasalah, pendaki-pendaki kan, ngobrol, fun, ketawa-ketawa. Di pos 1 sih nggak ada yang aneh, maksudnya aman aja semua. Kita nggak ada kendala apa-apa. Lanjut ke pos 2. Dari pos 2 kita terbagi jadi 3 rombongan. Rombongan depan, rombongan tengah saya sendiri, dan rombongan belakang ada lagi. Di pos 3 nyampe rombongan duluan. Rombongan pertama nyampe pos 3 udah bikin tenda. Saya nanya, di mana nih 1 orang cewek yang depan? Kok nggak ada? Kan tadi dititipin sama rombongan depan. Yang cewek 1, kan ceweknya 3. Yang 1 rombongan belakang, yang 2 rombongan depan. Nah, sedangkan saya sendiri tengah. Saya nyari lah bang, akhirnya panik. Takutnya dia duluan lanjut ke depan. Karena kita targetnya udah sore, nggak mungkin lanjut ke pos 4 camp. Mungkin kita cukup di pos 3. Itu posisi udah jam 5 sore. Akhirnya saya panggil-panggil. Saya tanya setiap tenda yang ada situ. Nyaut. Mas, gitu ya. Oh, di shelter. Itu di pos 3 Cemoro Kandang itu ada shelter. Shelter buat yang istirahat, buat lanjut. Ternyata dia di dalam, mbaknya itu. Di dalam, lagi istirahat. Dibikin air sama rombongan-rombongan lain dari pendaki juga. Oh, aman nih. Ya udah mas, nitip dulu, kita mau bikin tenda lagi. Bikin tenda. Selesai bikin tenda, udah pada masak sebagian. Nah, rombongan belakang belum sampai bang. Rombongan belakang itu belum nyampe. Kenapa lama banget nih? Maghrib. Ditungguin maghrib tuh belum nyampe juga. Kok lama nggak kayak biasanya? Sedangkan fisiknya kita tahu sendiri udah. Kita sebut saja inisialnya Mas Adi. Mas Adi ini fisiknya udah bagus lah. Karena logistik dan tenda, air, itu dia yang bawa semua. Yang paling banyak. Udah full packaging banget itu carrier-nya. Udah sampai ke kepala itu udah over lah. Sampai hampir jam Isya belum nyampe nih. Jadi setiap ada pendaki naik, pasti saya tanya, Mas, ada ketemu nggak tadi rombongan dengan ciri-ciri kayak gini? Oh iya mas, tadi di pos gini jam segini. Nah, sedangkan saya juga setiap di jalur yang di jalannya itu kayak terbuka tanahnya, saya tulis jam bang. Tapi udah briefing dari bawah. Biar apa? Biar rombongan belakang itu bisa ngitung estimasi waktu. Yang depan, oh udah berapa menit di sini. Nah, jadi tahu, kan nggak bisa komunikasi, nggak ada jaringan, kita nggak bisa video call, WA chat. Akhirnya saya nunggu di jalur itu sekitar jam udah habis Isya. Saya panggil, ada suara di bawah. Ya, wah nggak jauh nih. Langsung ambil senter, turun ke bawah sendiri. Tapi nggak jauh, sekitar 15 menitan. Ketemu, nanya nih, Mas kok kenapa nih? Nggak kayak biasanya. Ada kendala apa di jalur? Enggak, cuma kayak banyak istirahat aja, atau capek. Ya udah ini tasnya saya gantiin. Si Mas Adi nih.
Saya gantiin tasnya. Berat bang, saya aja nggak bisa ngangkat tuh tas. Saking beratnya beban dia. Nah, di situ saya diangkatin tas tuh. Langsung lari bawa tas itu karena berat. Nggak mungkin kita pelan jalan dong kalau berat. Lari, dan nyampe camp area di pos 3. Pas ketika mau buka tenda, itu susah bang. Kenapa? Karena posisi pendakian Gunung Lawu lagi penuh-penuhnya gara-gara pas COVID baru dibuka. Sekitar ribuan pendaki itu kalau nggak salah, di hari Sabtu Minggu itu weekend. Nah, jadi buka tenda tuh kadang tempatnya miring, susah lah ya buat tidur. Yang penting kebuka lah tenda buat istirahat. Udahlah, nyampe ke pos 3 semua udah hitung rombongan udah lengkap. Nah udah aman nih, jadi udah enak buat mau makan, masak lagi. Udah semua selesai makan, ada yang istirahat. Nah saya sendiri nggak bisa tidur di gunung bang, nggak bisa tidur cepet kayak orang. Jam 10 tidur nih, nggak bisa. Apalagi ada temen ngobrol, pasti jam subuh sampai pagi. Nah kebetulan itu ada temen dari Magelang, rombongan dari Magelang itu kita kenal di jalur. Kenalan jalur ya biasa kan, kenalan di jalur ngobrol. Nah satu camp lagi ngobrol, ngopi, pas saya masak ngopi ngobrol, tawar kopi, ngerokok, nyebat bareng lah, ngobrol sana sini, kenalan. Nah ada rombongan dia cewek yang dari Magelang itu temannya ikut nimbrung kita, ikut ngobrol. Nah saya tawarin, mbak makan nih, kalau mau makan. Oh ya, udah mas. Oh ya emang saya lihat dia udah masak sore itu, tapi yang saya lihat saya itu bukan masak nasi, cuma kayak cemilan, nugget dan lain-lain. Ya udahlah kalau mau makan aja nih mbak, karena udah matang semua, udah masak nih, udah siap dimakan. Oh iya mas, kalau mau istirahat juga, kalau kira-kira tendanya nggak bisa dibuka lagi di tenda saya aja mbak, karena bisa di depan ada matras, masih bisa tidur di depan nih, karena cuaca cerah juga malam itu, jadi nggak ada hujan, nggak ada badai, jadi aman. Oh iya mas katanya. Selang berapa lama akhirnya dia masuk ke tenda saya bang, yang cewek ini, yang dari rombongan Magelang. Masuklah si cewek itu ke tenda, ngikut istirahat. Oh iya mbak, pakai aja apa yang ada di dalam, kayak sarung tangan, jaket dan SB, sleeping bag. Kalau mau pakai aja. Oh iya mas. Selang berapa lama kita masih ngobrol depan sama temennya, sama temen saya juga ada satu orang. Kita ngobrol, tiba-tiba kayak ada yang menggigil dalam tenda, si cewek ini. Tapi mungkin perasaan saya aja nih. Tapi saya balik badan, saya pegang kakinya, aman, nggak ada gejala-gejala menggigil atau orang kedinginan atau kenapa. Udahlah, mungkin kayak perasaan aja, atau saya yang kedinginan, nggak tahu tuh. Ngobrol lagi lanjut, itu di jam 11 malam, udah jam 11 malam kayaknya, jam 11-an malam, hampir jam 12. Ternyata menggigil lagi bang, untuk yang kedua kali. Nah itu saya pegang bener-bener menggigil, ternyata dia kena gejala apa, hipotermia, baru gejala awal. Jadi langsung kita panik kan, langsung kasih pertolongan pertama, kasih yang pokoknya pakaian paling hangat, sleeping bag berapa lapis, ada 2 lapis kalau nggak salah itu kemarin, sleeping bag, sarung tangan tebal, kasih air hangat, suruh minum, kasih salur nafas dan lain-lain, apa yang pertolongan pertama pada umumnya lah. Setengah jam lebih itu cewek belum juga sadar ke keadaan normal. Kita udah bingung nih, semua tangan nih kita gosok, udah semua kakinya udah supaya hangat nih. Kan biasanya orang-orang yang kena hipo kan yang rentannya telapak tangan, telapak kaki, telinga biasanya. Udah bingung nih, ya udah kita, mas tolong ketua rombongannya dipanggil, yang dari Magelang ini. Dipanggil lah ketua rombongannya, dibangunin pas tidur, itu di kisar jam 12 malam. Ditolongin sama dia nih, kasih pertolongan sama dia. Akhirnya alhamdulillah sadar. Oh udah sadar nih, udah menggigil dan lumayan reda. Udah langsung buatin air minum, kita buatin lah susu hangat, teh hangat, apa yang mau diminum bebas aja mbak, pilih aja, yang penting enakin nih, atau dipegang aja gelasnya kan hangat tuh bang, dipegang gelasnya. Selang lama reda dia menggigilnya, oh udah aman nih, tinggal ya mas, ya mbaknya tidur aja di tenda, kita bilang. Kalau tendanya penuh, daripada desak-desakan nanti malah tambah sakit lagi badannya, kan udah habis kena gejala hipotermia nih, takutnya kenapa sakit. Kita mah gampang nih, matras juga di luar mah laki-laki mah aman bang, sarungan juga bisa lah, asal cuaca nggak badai. Kalau badai kan bahaya juga, kita yang kena blunder, nyakitin diri sendiri. Udah lanjut, di malam itu nggak ada lagi kejadian-kejadian yang aneh lah atau yang janggal. Di pagi hari Minggu, bangun tidur, masak, makan kayak biasa. Nah, Mas Adil lagi teman saya tadi bilang ke saya, Adit, yuk temenin yuk, kita lanjut hari, kita camp di bawah puncak. Aduh kata saya,
Karena rencananya awal itu cuma 2 hari 1 malam. Sabtu nanjak, Minggu turun, otomatis. Tapi karena kendala waktu di pos 3 itu sudah malam, kita nggak mungkin dong summit dari situ. Mikirnya jauh banget nih kalau summit dari pos 3. Akhirnya saya tanya teman saya dari Jogja yang adik tingkat saya. Gimana nih kamu? Ada kuliah nggak besok Senin? Atau aman aja? Kan kamu belum pernah nyampe puncak nih. Kalau saya bebas nih. Kita kan berangkat bareng dari Jogja. Masa ya saya pulang sendirian? Kan nggak mungkin nih. Kalau berangkat bareng, pulang bareng kita. Itu yang Mas Adi itu mau lanjut. Gimana? Kamu nyampe ke puncak, ayo lanjut. Akhirnya dia mau lanjut. Karena nggak ada kendala kuliah besok Seninnya. Mata kuliah kosong kayak. Katanya kosong mata kuliahnya. Oke lanjut. Kita packing, masak, udah semua briefing, baca doa. Di jam 10 siang, kita lanjut loh. Habis briefing baca doa, kita lanjut. Dari pos 3, Cimoro Kandang, kita lanjut ke pos 4. Selang beberapa menit jalan dari pos 3, ada kejadian. Mas Adi tadi teman saya, tiba-tiba jatuh. Itu posisi jalur Cimoro Kandang, dia jalurnya di zigzag. Kalau kita bisa langsung nanjak, langsung cepat, zigzag begini. Nah, saya ambil yang zigzag. Nah, Mas Adi tadi teman saya ambil langsung motong. Saya udah nyampe di atas ini, dia belum nyampe, masih nanjak. Tiba-tiba ada suara, kenapa tuh? Saya nanya kan balik badan. Mas Adi jatuh nih. Oh, kepleset. Biasa kalau jatuh biasanya kan ketawain dulu nih teman-teman. Tapi kalau agak lama ya, tengkurapnya. Tengkurap kan? Nah, tengkurapnya agak lama. Wah, kenapa tuh? Oh, bangunin. Udah, saya lempar carrier, langsung lari ke bawah. Bangunin. Berat. Karena badannya emang besar. 2-3 kali lipat daripada saya besarnya. Tapi berat banget ini. Ada yang aneh nih. Tiba-tiba kayak mengeram. Kayak gitu. Wah, nggak wajar nih, nggak normal nih udah. Tiba-tiba lepas tasnya. Lepas tasnya, langsung lari. Langsung bangun lari. Kaget dong. Awalnya tengkurap langsung bangun lari. Kaget. Langsung saya kejar. Saya sendiri ngejar. Yang lain masih kaget tuh. Saya kejar, saya takutnya apa bang? Takutnya larinya ke jurang. Itu yang saya takutin. Berarti dia kayak orang kesurupan terus lari sendiri? Bener. Lari jarak sekitar 5 meter. Dia bilang gini ke saya. Kayak isyarat untuk stop. Kasih jarak. Oke. Udah sadar nih kayaknya. Kita bilang. Saya liatin. Nah nungguin tuh. Sekitar beberapa menit. Kayak dia ngobrol sendiri tapi kayak nggak kedengaran gitu. Karena kecil suaranya. Di depannya itu duduk ada batu. Batu itu kayak besarnya mungkin kayak gimana kursi lah buat duduk. Ada batu dari jalur. Pas di pinggir jalur. Pas banget. Duduk, ngobrol depan batu. Gak tau apa yang dibicarain. Selesai dia gitu, tanya, Mas, aman gak? Ya gak apa-apa. Sambil kayak, ya biasa orang habis kesurupan pasti lemes kan badan. Serius nih? Temen lanjut gak? Tadi kenapa? Nanya kan. Oh enggak, kayak dapat teguran. Kaget dong. Perasaan gak ada yang kesalahan nih di jalur. Nggak ada yang bawa macam-macam juga di tas atau di badan. Teguran apa mas? Ada yang kurang sopan gitu. Omongan atau perilaku nih? Nanya. Ya, attitude gitulah kata. Oke, jadi gimana kita? Kita mau lanjut lagi nggak? Atau putar balik aja turun? Karena udah nggak enak ini. Takutnya kenapa rombongan lain nih? Ada cewek juga. Sebentar istirahat dulu aja. Istirahat. Nggak lama, udah nggak apa lanjut. Lanjut kita ke pos 4 berarti. Itu udah hampir separuh sih jalan pos 4 dari pos 3. Udah sekitar hampir 20 menitan jalan kan baru 10. Lanjut. Dari situ udah nggak ada apa-apa lagi tuh. Nyampe ke pos 4. Rombongan saya. Nyampe lah kita di pos 4. Ngopi dulu, merokok dulu, istirahat lah, masak dulu. Sampai di pos 4 itu sekitar jam 1. Jam 1 siang ya. Sekitar 2 jam perjalanan di pos 3, nyampe pos 4, istirahat makan siang, nggak lama tuh bang. Sekitar 2 jam hampir, kalau nggak 1 jam setengah, 2 jam kita istirahat situ, lama banget tuh. Jam 2 kita putuskan untuk lanjut nih. Lanjut pendakian dari pos 4 ke pos 5 targetnya. Udah, briefing lagi kan, baca doa bareng-bareng, biar mohon perlindungan kan, biar nggak ada apa-apa gitu. Udah baca doa, jalan lagi. Jalan, kita tuh cuma rombongan depan duluan, saya pribadi belakang, sama bertiga nih, Mas Adi tadi sama teman satu dari Ungaran, kita jalan paling belakang. Mas Udin belakang saya depannya. Nah pas saya istirahat, sambil bakar rokok, minum, duduk, kayak iseng. Iseng kenapa? Iseng buka handphone. Karena di handphone saya itu selalu ada peta Google Maps offline.
Setiap gunung yang mau saya daki atau gunung di Jawa udah semua saya offline kan. Dan peta-peta di Google tentang jalur pendakian udah saya offline kan semua. Walaupun itu pendakian kita ngambil jalur Cemoro Kandang, semua jalur tuh pasti sudah saya download. Karena takutnya ada apa-apa. Jaga-jaga lah. Jaga-jaga bang. Karena kita nggak tahu nih kita bakal apa. Pas iseng buka jalur, bukalah di yang kertas selebaran kertas yang dikasih di base camp. Ini kok jalurnya kok bisa lewat Pasar Setan. Gunung Lawu terkenal dengan Pasar Setan. Pos 5 Pasar Setan baru ke arah camp puncak. Nah, saya mikir sendiri bang. Pas itu bakar rokok mikir. Tadi di pos 3 ke 4 kita udah dapat teguran kayak gini nih dari temen nih. Takutnya di pos 5 Pasar Setannya maghrib. Kan kata orang nggak boleh maghrib jalan, ya kan? Udah takut aja di situ, kayak takut kenapa-kenapa yang lain gitu juga kan. Saya sendiri juga. Akhirnya saya lihat peta map offline ada jalur pintas di sebelum pos 5. Tapi nanjak banget nih. Nah, saya panggil lah Mas Adi Malakang tadi. Bertiga kita di belakang itu rembukan. Rembukan ngobrolin masalah ngambil jalur pintas. Karena takutnya apa? Pos 5 Pasar Setan maghrib. Takutnya di situ maghrib. Akhirnya yang berdua tadi teman saya bilang, coba kita rembukan dulu depan. Panggillah rombongan depan, diteriakin rombongan depan, suruh nahan dulu, istirahat, karena kita mau rembukan nih. Rembukan di situ. Gimana nih? Ini ada jalur pintas. Kita ngambilnya langsung ke Gegerboyo. Gegerboyo itu pas setelahnya puncak Gunung Lawu. Yang bagian kayak batu-batu, pokoknya di depannya puncak Gunung Lawu. Akhirnya ada beberapa orang nggak setuju awalnya. Awal itu nggak setuju karena apa? Karena itu jalur nanjak, curam. Posisi di situ udah kabut udah mulai naik. Jadi jarak pandang itu nggak terlalu jauh. Kabut, angin, dingin udah kan. Itu posisi jam 2:30, 3. Jam 2:30 sore. Akhirnya kita putuskan dengan yang ada teman saya yang masih fisiknya masih kuat. Ini aja. Kalau misalkan ada yang nggak kuat gendong carrier-nya tinggal atau di double. Kalau tinggal nanti kita turun lagi ambil. Sampai mana mereka kuat bawa tinggal. Karena ini jalur pendek. Maksudnya nggak terlalu yang jauh banget memakan waktu. Hanya saja menanjak. Dengan kesepakatan akhirnya setuju. Setelah bentar baru lanjut nanjak langsung nembak ke Gegerboyo. Gegerboyo di situ nggak ada kendala tuh. Cuma nanjak doang capek kayak gitu. Nah selang berapa lama menanjak ambil jalan pintas. Terlihat bang sekitar jarak 50 meteran itu. 50 meteran ada satu orang duduk. Duduk biasa. Manusia pada awalnya bisa. Manusia duduk pakai baju, jaket, celana. Dari jauh nih kita ngobrolnya udah, siapa itu? Mana gitu bilang. Itu. Oh, pendaki mungkin lagi ngadem atau lagi nyari suasana. Sendirian dia? Sendirian. Udahlah. Pendaki lah kita mikirnya. Udah, kita tetap lanjut jalan. Belum nyampe kita di posisi orang itu duduk. Dia lari. Lari kemana? Ke kiri jurang. Jadi ke kiri kita. Kita posisi nanjak. Kita belum nyampe nih. Dia di sini. Dia lari ke sini. Ke kiri kita. Kita liatin. Berhenti dong kita otomatis. Oh, tiba-tiba lari. Berhenti kita liatin nih. Liatin. Dan tiba-tiba kalau tahu pohon cantigi kalau salah di gunung tuh, tumbuhan gunung yang kayak pohon kecil-kecil kayak, tapi bukan edelweiss. Itu kalau nggak salah besarnya kurang lebih kayak pergelangan tangan anak kecil, hampir kayak pergelangan tangan lah besarnya. Itu pohon hidup, sekali patah rantingnya bang. Kan logikanya pohon hidup ini alot, yang tumbuhan hidup, bukan tumbuhan mati. Kalau tumbuhan mati, dia rapuh mungkin kayunya, udah rapuh keropos. Nah hidup. Saya langsung mikir dong sama teman saya, sama bilang, ini orang Samson itu apa? Ototnya kawat nih. Maksudnya dia ngambil gitu? Bukan nyabut, tapi matah. Oh. Kalau nyabut masih mungkin lah ya kan, mungkin akarnya nggak dalam. Nah ini matah, jadi patah itu dengan sekali tarik. Kaget dong, ini kuat banget orang. Nah kita aja nggak mungkin bisa, harus yang gini-gini dulu, kalau nggak kan? Iya. Nah dia melihatin, balik lagi dia. Belum balik. Nah setelah dia nyabut ranting tadi, mata ranting tadi, dia lepas jaketnya bang. Lepas jaketnya. Kita masih ngeliatin tuh. Ini rantingnya
Jaketnya dilepas. Terus ini ranting posisi. Dia buntel kayak dibajuin gitu loh. Pakai jaketnya. Pakai jaketnya. Tapi kita masih belum lihat jelas tuh, karena masih jarak pandang tertutup kabut. Tapi masih kelihatan orangnya, dia lepas jaket tuh, kelihatan. Nah, yang kita kagetnya, tiba-tiba dia lepas baju. Dia lepas baju itu kita kaget banget. Posisi ya, badai. Dalam artian, badainya tuh kayak, ya badai di gunung. Kabut, angin. Lepas baju. Nah, bajunya tuh, dia bungkusin lagi ke ranting. Selesai, lari lagi dia ke posisi awal. Ke posisi awal yang dia duduk, yang kita lihat dia duduk itu. Sungguh merinding bang kalau cerita masih. Kayak inget banget trauma. Nah, dia balik lagi, dia taruh lah itu. Dia lari itu gini bang. Ada videonya. Masih. Dia lari kayak gendong bayi. Gimana ibu-ibu gendong bayi. Dia lari sambil gitu. Ditaruh ke bawah. Taruh ke bawah. Dia gini. Nah, kita sambil jalan tuh. Nyampe lah ke posisi dia. Dia liatin gini-gini bang. Kedinginan posisinya. Tapi mungkin kita nggak tahu juga ya. Mungkin kita udah capek atau apa. Kita mikirnya. Ya kedinginan. Kita tanya lah. Ngobrol. Teman saya nanya. Mas. Aslinya mana? Tapi bahasa Jawa. Aslinya Kemuning. Dijawab. Oh, manusia nih berarti kita mikirnya kan. Bukan orang aneh-aneh. Sehat nih. Jawab. Rombongannya di mana mas? Camp dekat Mbok Yem. Nanjak kapan? Kemarin hari Sabtu dia bilang. Oh, kita kayak orang ngobrol biasa mendaki, nggak ada yang aneh atau apa. Berarti pas diajak ngobrol itu jawabannya ya masih sesuai pertanyaan? Masih sesuai pertanyaan, tapi kalau secara detailnya pertanyaan dan jawaban itu ada delay bang. Gini, kalau kita ngobrol ya kayak gini, kita ngobrol atau sama teman-teman ngobrol kan kita nanya langsung dijawab. Itu kayak ada kayak mungkin mikir dikit lah. Kayak mau ngucapin tuh. Ada beberapa part yang lamban. Mungkin kita dingin mikirnya, posisi dingin nih. Jadi kayak dingin. Oh ya udah, ini kenapa bajunya dilepas? Itu pertanyaan paling wah. Karena setahu saya di gunung posisi dengan gitu, orang semakin dingin, semakin kencang badai kabut, angin, semakin pengen pakaian tebal, sarung tangan dan lain-lain. Ini kenapa malah dilepas pakaiannya? Dia cuma menyisakan celana, jeans, sepatu pun nggak ada alas kaki. Dia cuma pakai kaos kaki satu. Itu pun sobek. Satu, ingat banget. Sobek itu satunya. Setelah ngobrol, dijawab tadi, berapa rombongan, 5 orang rombongannya, dijawab. Dia lari ke kanan jurang. Lari lagi tuh, jalan kanan jurang. Dia bersiul Bang Fajar. Bersiul kayak gini. Gitu. 3 kali siulan. Setiap kali 1 siulan, angin dan kabut kenceng. Dari bawah. Langsung gemuruhnya. Selesai berhenti suara siulannya, hilang. Yang kedua kali, gitu lagi Bang Fajar. Ketiga kali gitu lagi. Langsung nanya teman saya dong. Aneh gak sih? Itu serius tuh kayak gitu? Serius. Aneh banget itu. Kan awalnya nih, cuacanya sama. Kabut, badai, anginnya sama. Sebelum dia bersiulnya kayak angin sepoi-sepoi gitu kan, angin. Tapi pas dia siul, tiba-tiba ada hembusan angin yang lebih kencang. Dan kabut yang lebih tebal. Naik pelan-pelan dari bawah jurang. Naik. 3 kali siulan. Gitu. Berulang kali selama 3 kali. Balik lagi. Selesai dia bersiul 3 kali. Balik lagi ke tempat asal. Nah, di situ kita rembukan rombongan kita. Ini gimana? Ya udah yang lain duluan aja. Karena udah kecapean, kedinginan, takutnya kena hipotermia rombongan kita. Ya udah kita nahan belakang beberapa orang nih. Kita di belakang tuh nyisain 4 orang. 3 orang. Nyisain 3 orang. Jadi yang sisanya udah lanjut ke arah puncak buat bangun tenda cepat biar nggak kedinginan. Nah, kita rembukan Mas, Bang Fajar di situ belakang. Ini gimana nih orang nih? Kita ajakin nggak nih? Ajakin aja. Oh, itu pengen diajakin. Terus mikir lagi.
takutnya nih orang lagi ritual. Kan ada kan orang ritual di gunung yang cari-cari keberuntungan atau apa biasanya, atau dengan kepercayaannya masing-masing, adat istiadatnya. Kalau memang dia lagi ritual, udah kita menghargai dia. Ya udah, di situ kita akhirnya lanjut. Tapi ketika lanjut jalan, itu berat banget hati. Nggak tahu kenapa. Pertama kali pengalaman pendakian yang ketemu orang, kita papasan, udah pokoknya kita lanjut nih misah. Itu pertama kalinya kita berat. Dan pas kita ngobrol pun mau memutuskan untuk ngajakin atau enggak nih, itu nggak bisa terucapkan bang. Kita cuma mikir kayak dalam hati, kita nggak bisa ngucapin ke orangnya langsung. Cuma berpikiran, ayo ikut gua aja lah, yuk kita ke atas lagi bang tenda sama-sama. Itu nggak bisa, nggak tahu kenapa berat banget. Tapi saat itu rombongan sempat nanya, kenapa kok nggak pakai baju gitu, padahal kan lagi dingin. Kita sempat nanya, mas kenapa bajunya dilepas? Kata Simbo. Dan sambil nunjuk ke jurang bawah. Kita mikir dong, ilmu dan pengetahuan dari mana ini? Posisi dingin orang buka baju. Itu udah nggak logis sebenarnya. Nggak ada secara ilmu pengetahuannya. Dari buku manapun itu nggak tertulis. Kita mikir di situ sebenarnya. Nah kita mikirnya itu tadi lagi ritual mungkin atau apa. Oh jadi memang rombongan berpikir jangan-jangan orang ini lagi ritual gitu. Betul, Mas Fajar. Dan gara-gara kita berpikir ke situ, dengan berat hati kita lanjutkan perjalanan. Lanjut perjalanan itu di jam 3:30. Jadi kita bertemu dengan korban itu jam 3 sampai jam 4 di rentang waktu itu. Setengah jam tuh hampir ada jarak waktunya. Main lama kan, kita liatin dia ngapain aja, yang pasti yang ada kita. Nah, kita lanjut, kita nyampe lah di bawah puncak. Saya lupa namanya itu, bawah puncak itu kalau nggak salah, yang ada batu disusun itu. Kalau pernah ke Lawu pasti tahu tuh, pas di bawah puncak. Jadi dari puncak situ paling cuma 2-3 menit jalan kaki. Deket banget udah, kelihatan banget tugu Gunung Lawu puncak. Kita ngecamp di situ. Ngecamp di situ. Dari posisi sore itu yang ketemu sama korban sampai pagi jam 7 itu nggak ada matahari. Semua badai kabut, mendung full. Gunung Lawu tidak tersenyum untuk hari itu. Nah di pagi-pagi masak biasa buat sarapan rombongan. Selesai masak, udah saya tinggal ke puncak untuk biasalah ritual nyebat, foto-foto bikin story biasa. Nyebat, ngopi, bawa kopi satu gelas. Pas balik ke tenda, nah Mas Adin tadi teman saya udah nggak ada tenda. Itu pagi hari Senin. Pas pagi-pagi itu jam 7, sekitar jam 6 jam 7-an. Mas Adi mana? Saya tanya rombongannya. Karena yang keluar dari tenda tuh nggak ada, cuma saya sama Mas Adi. Yang lain masih makan sarapan. Tadi katanya nyamperin kamu, loh? Nggak ada orang nggak ketemu gitu. Masa iya? Oh, puncak kok cuma nggak terlalu luas. Serius nggak ketemu? Ah mungkin lagi take video karena sering bikin video pakai handphone gitu kan, dokumentasi. Nah, udah mikir ke situ. Udah masuklah ke tenda, bikin roti dan ini. Karena makan udah habis, dihabisin sama anak-anak. Karena udah pesen juga sih, makan aja duluan. Gampang karena di Gunung Lawu kan ada warung. Yang penting bawa uang cash, nggak bakal kelaparan. Mikirnya situ, jadi aman. Masih ada roti juga, nyisain. Buat trek turun, buat isi tenaga. Nggak lama dari itu, ada orang manggil. Tapi bukan dari rombongan kita. Itu dari rombongan entah Jawa Barat, apa kasih ke Jakarta, lupa. Pokoknya ada orang manggil, bukan dari rombongan kita. Mas, ya kita jawab kan dari dalam tenda. Itu masih di luar tenda, masih di belakang. Orang manggil tuh. Nyari siapa? Ini tendanya Mas Adi bukan gitu. Oh iya, kita bilang. Kenapa mas? Disuruh ngambil hammock yang kayak ayunan. Kita mikir dong, wajar. Buat apa yang mau posisi cuaca jelek? Nggak mungkin buat gantung hammock, dan di Lawu itu nggak ada pohon-pohon yang besar banget buat gantung hammock. Nggak nyaman, nggak enjoy lah buat hammock. Beda dengan pegunungan-pegunungan lain ya. Kecuali pas di bawah, masih di pos 3, bikin hammock, pos 4 bisa. Nah ini di puncak. Kita tanya langsung, buat apa ini hammock?
buat evakuasi jenazah. Gue kaget dong. Tenda kita kan, kita bikin tenda 2 gini. Depan-depanan, itu dikasih plywood tutup. Jadi yang terasnya kita buat nongkrong. Itu pas posisi melingkar, duduk, lagi ngobrol. Dikasih tahu buat evakuasi. Langsung speechless semua. Nggak ada yang ngobrol satu patah kata pun. Cuma mata bertatap. Mikirnya Mas Adi lagi jangan situ. Enggak malah. Emang mikirnya kemarin. Tapi masih belum ada yang sampai ke mulut bicara. Cuma masih kepikiran kayak speechless lah. Langsung ada yang nanya. Di mana Gerboyo? Lokasi kemarin. Posisi. Ciri-cirinya. Ciri-ciri orangnya nih korban. Nggak pakai baju? Iya mas. Astagfirullahaladzim, langsung di situ. Diam semua. Kaget sok. Yang kemarin. Perasaan baru kemarin sore ketemu nih. Langsung di situ pada ngobrol. Harus kita bawa kemarin. Kita ajak kemarin harusnya. Nggak mikir sampai situ kan. Udah kejadian baru mikir situ. Kok bisa jatuh ke jurang posisinya? Posisinya udah meninggal kan? Iya. Kan kita mikirnya kalau masih hidup atau dalam artian masih ada detak jantung dan nafas. Dalam gimana pun jurangnya kita usahain buat bantuin turun. Kita cari seadanya yang bisa dipakai buat turun. Tapi posisinya dia udah meninggal. Ya udah kita mikirnya. Paling bentar lagi juga tim SAR naik nih buat evakuasi pasti. Nah, ya udah tuh Mas Ane bilangin aja. Samperin, kita bilangin biar enggak pegang atau apalah buat sidik jari kan takutnya nanti kita dituduh apa-apa. Padahal kita kan nggak ada, kenal aja enggak gitu awalnya kan. Rombongan kita. Akhirnya kita tutupin wajahnya. Dan situ ada bapak-bapak, kayaknya itu orang lokal deh. Dia kayaknya yang ketemu awal atau pernikahan. Pokoknya dia yang kasih tahu ke rombongan kita itu. Posisinya di mana? Dia yang lokasi yang pas terakhir kali ketemu. Sama persis? Sama persis, cuma jatuhnya di jurang. Oh sudah jatuh ke jurang? Jurang itu sekitar paling 7 meter atau 8 meter. Jurangnya nggak terlalu dalam? Nggak terlalu curam, nggak terlalu dalam. Tapi memang batunya tajam, Pak Fajar. Luka. Posisi luka korban. Ya mungkin gara-gara jatuh, kena batu-batu itu ya. Jadi ada beberapa luka, kayak sobek mungkin. Udah bilangin, teman bilangin, kita tutupin wajahnya. Biar apa? Terkadang, nggak semua pendaki itu yang mengerti dengan hal-hal yang wajib dipiralkan atau enggak, ya kan? Kadang ada orang yang, oh ini ada kejadian nih, di post wajah orang, korban, ditutup lah wajahnya. Jadi biar nggak kelihatan dengan pendaki-pendaki yang tag video dari atas jurang itu. Karena itu langsung rame kan, di puncak langsung ada info, oh ada orang meninggal. Pas yang rame di puncak. Ada beberapa rombongan yang tahu. Takutnya nanti ada yang lewat atau yang lewat nih, nge-video, ada ke mukanya. Terus ketika dia posting atau dia up di sosial medianya kejadian, nggak di blur atau nggak diburamkan. Kan nggak enak kita sama pihak keluarga nih sebenarnya. Kalau gitu kan. Akhirnya sudahlah ditutupin, laporan ke basecamp udah nyampe, bahwasanya ada orang ditemukan orang meninggal di Gunung Lawu. Yang pertama kali nemuin siapa tahu nggak? Yang setahu saya itu ada bapak-bapak yang ngajakin buat ngelihat lokasi itu. Tapi entah bapak-bapak itu dapat informasi dari pendaki yang lewat atau memang dia udah tahu bahwasanya ada orang hilang di Gunung Lawu. Karena itu posisi kan hari Senin pagi. Nah udahlah, turun nih kita. Habis itu briefing, udah kita packing, siap-siap turun. Nah turunlah kita sampai di base camp. Sampai di base camp langsung pulang masing-masing. Pas pulang nyampe kos yang saya buka bukan bersih-bersih badan, bukan istirahat, bukan. Langsung cari informasi. Kenapa dan siapa korban itu tadi? Karena kan kita ketemu nih, jadi otomatis lah keponya kepo banget di K3 nih, bukan kayak misalnya ada informasi orang meninggal di sini, cuma cari informasi gitu, kan nggak mungkin, karena kita yang nemuin dan yang ketemu terakhir kali mungkin bisa dibilang rombongan terakhir yang sempat bertemu si korban, karena ada dokumentasinya, tapi nggak tahu kalau sesudah itu ada rombongan lain. Karena setahu saya di jalur itu setelah kita nanjak nggak ada lagi orang lewat. Setahu saya. Sampai ke kos-kosan langsung searching siapa nih? Oh ternyata bener dengan sesuai omongan yang kemarin kita nanya. Orang sini, rombongannya segini nanjak, ngecamp di sini bener.
Karena rombongannya udah langsung klarifikasi kan. Ada artikel berita gitu. Apa isi artikelnya? Yang saya baca itu dia nanjak di hari Sabtu jam sore, nyampe di camp area itu di dekat daerah Mbok. Ya, pokoknya di camp area dia nyampe nge-camp itu jam 11 malam. Nge-camp, rombongannya 5 orang, 1 orang cewek, 4 orang cowok. Ketika di jam dini hari, nah si cewek ini 1 orang kebelet buang air kecil. Nah disitulah dia bangunin temannya yang 3 orang, tapi nggak bangun. Mungkin udah kecapean ya, karena baru tidur kan itu. Jam 11 bikin tenda kan nggak mungkin jam langsung tidur di tengah 12. Pasti masak dulu atau apa. Baru tidur kan dibangunin pasti ada yang bangun ada yang enggak. Akhirnya di depan tenda itu ada si korban, belum tidur. Ya udah minta temenin yang belum tidur aja nih buat buang air kecil. Ditemenin sama si korban ini. Nah di gunung lah ya, aja tahu sendiri tadi. Kita nggak mungkin nemenin orang ketika malam itu buang air kecil posisinya jauh banget. Karena takutnya apa? Kenapa ada hewan buas atau apa. Walaupun itu lawan jenis. Kita balik badan pasti. Nah, udah paling ngobrol. Udah belum? Udah, yuk ke tenda lagi. Nah kebetulan situ selesai si cewek itu buang air kecil, Mas Andi ini nggak ada. Dia nggak ada. Udah mikirnya ke tenda nih karena dingin atau apa. Baliklah ke tenda. Ternyata nggak ada juga di tenda. Nggak ada di tenda. Ditungguin. Mungkin lagi keliling atau apa. Sampai hampir terang kayaknya nggak ada balik juga. Akhirnya mereka nyariin tuh sekitaran situ, sekitar puncak katanya nyariin. Dan ditungguin sampai kisaran jam, nggak nemu tuh pokoknya, mencari nggak nemu, tungguin nggak datang, sampai jam 11 siang kalau nggak salah tuh, 11 siang, udah siang tuh bang, udah berapa jam dari dini hari, ya dini hari bang, jam 2 jam 3 ya kan, subuh, udah berapa jam sampai jam 11 siang, belum ada balik ke tenda. Akhirnya mereka memutuskan turun rombongan mereka untuk laporan ke base camp, itu di hari Minggu, laporan ke base camp. Bahwasanya rombongan mereka ada yang nyasar, hilang 1. Berarti di artikel itu menjelaskan kronologinya ya? Hilangnya. Sampai almarhum itu hilang. Tapi artikel itu valid? Valid. Karena cerita dari rombongan dia. Ada masih di beberapa search di Google tuh. Itu dari rombongan dia sendiri kan, yang cerita. Jadi bukan diambil dari tim lainnya. Memang dari yang mengalami dan yang minta temanin dia. Untuk buang air kecil tadi. Di situ dia laporan, akhirnya nyampe lah ke base camp jam 5 sore kalau nggak salah itu. Rombongan dia nyampe ke rombongan yang mau laporan itu jam 5 sore. Base camp masuk laporan itu jam 5:30 kalau nggak salah. Laporan bahwasanya ada orang hilang. Itu hari Minggu. Nah, sedangkan kemarin ya yang saya bertemu itu hari Minggu juga. Itu jam 3 sore. Berarti otomatis kalau kaget dong saya. Oh, berarti orang ini ketemu kita posisinya dalam artian dia orang hilang dong. Ya kan? Minggu jam 5 laporan sore hilang. Hilangnya dari dini hari. Ketemu kita sore jam 3. Berarti udah hilang nih. Tapi mungkin karena faktor mereka turun agak lama, kan agak jauh juga kan. Ada kendala waktu kan. Laporan telat ke bawah atau memang nggak ada hand tracker kan, jadi nggak bisa langsung instan laporan ke bawah, jadi harus memerlukan waktu. Kecuali itu hari Minggu mereka laporan pagi atau masuk laporan ada orang hilang dari pagi bang, atau dari jam zuhur lah. Di pendakian biasanya kalau ada berita viral yang ada apa, ada pendaki ada yang hilang atau ada yang sakit, ada kecelakaan, pasti setiap pendaki itu estafet informasinya. Kita lewat papasan misalnya, papasan rombongan ini, pasti nanya nih, Mas ini ada info ini nih, pasti tuh. Jadi kita tahu bahwasanya di hari itu ada orang hilang di gunung yang lagi kita daki. Dan biasanya juga dari tim SAR itu atau relawan gunung-gunung itu yang setempat pasti sigap kalau di laporan. Dengan secepat kilat mereka pasti. Kayak beberapa kejadian kayak di Gunung Prau, di gunung lain, di Gunung Lawu juga ada yang kena seleo atau apa. Pasti relawan langsung naik sigap. Karena buat nyelamatin kan, buat nyari lah atau apa. Nah ini kan laporannya sore masuk. Jadi mungkin gara-gara tadi kendala waktu turun buat lapor, ketemu kitanya jam 3 sore.
Jadi kita nggak tahu bahwasanya itu dia tuh posisinya orang hilang. Nah, di situ juga yang saya sayangkan dengan rombongan saya sendirian saya pribadi. Dan jadi pelajaran ya, bahwasanya mendaki gunung tuh bukan hanya kita tahu carrier, tenda, baju, sepatu yang lengkap atau yang mahal sekalian. Ilmu-ilmu yang kayak gitu harus diperhitungkan. Biar apa? Biar kita bisa jaga diri sendiri yang paling utama dan bisa buat orang lain bermanfaat. Saya pernah nanya di beberapa teman-teman yang dari kesehatan dan dari ada senior juga mendaki yang udah dari tahun 90-80-an. Ada om-om yang emang udah kenal. Om, menurut om itu gimana? Dan dari teman kesehatan. Oh ternyata itu dia bener, kena hipotermia. Yang buka baju ketemu saya. Nah setahu saya kan masih minimnya pengalaman, baru terjunnya di dunia pendakian. Orang hipotermia itu normalnya kedinginan menggigil. Kalau orang yang awam lah ya, apa coba gejala hipotermia? Pasti menggigil kedinginan. Dan biasanya diselimutin yang tebal atau dipakein pakaian hangat. Atau yang hangatin tubuhnya. Itu pasti. Nah kejadian saya ketemu itu sebaliknya. Dia lepas baju. Ternyata itu udah malah akut. Akut. Nah di situ baru saya ada plus minusnya tadi. Dapat ilmu baru. Minusnya tadi kita nggak bisa selamatin orang. Harusnya kita bisa. Dan pada saat itu juga bisa menyebabkan halusinasi juga. Betul, wajar. Ada beberapa yang mungkin yang orang-orang berpengalaman yang udah saya tanya juga. Ketika kamu ngajakin dia juga, itu nggak bisa secara spontan. Ngajakin kayak orang normal. Ayo ikut, yuk. Nggak bisa. Ada beberapa orang yang bilang gitu ke saya. Pertama, kamu bisa ngajakin dia dengan cara kekerasan. Atau secara paksa. Karena dia pasti kekeh. Katanya ada yang bilang begitu. Dari beberapa teman saya yang udah berpengalaman dan dari tim kesehatan juga, kalau orang sudah hipotermia yang udah akut, itu malah sebaliknya. Dia udah nggak ngerasa tubuhnya dingin, malah sebaliknya. Jadi ya kebaliklah tadi, kebalikannya. Kalau orang normalnya hipotermia, kedinginan. Tapi kalau yang udah akut lah bahasanya itu kayak kepanasan dia ngerasanya. Oh ternyata di gunung tuh bukan cuma kita naik gunung, foto-foto, kenal sama orang, ngobrol, makan enak, dan pakaian lengkap, aman. Ternyata masih banyak yang belum kita ketahui. Berarti bisa dibilang banyak mencari tahu setelah itu ya? Banyak mas. Karena tadi ada penyesalan tadi. Penyesalan banget. Pulang ke kosan, kan saya di Jogja ngekos nih, masih kuliah. Masih semester 4 itu. 1 minggu. Ada beberapa malam sempat mimpi. Mimpi kejadian itu terulang-ulang aja. Mimpi apa? Ya mimpi kayak flashback lagi. Tapi ke bawah mimpi di dalam tidur. Kayak penyesalan sendiri aja. Maksudnya flashback yang mana? Yang pas ketemu, harusnya kita ngajakin dia tuh. Ngajakin dia buat join ke kita. Sehingga tidak ada kejadian seperti itu. Sehingga tidak menghilangkan nyawa. Beberapa kali tuh, dalam 1 minggu tuh, ada 2-3 kali. Dan sering kalau lagi sendiri di kamar, itu masih dalam 1 minggu pasca kejadian. Mikir banget. Kenapa sih kita nggak bisa, nggak peka? Harusnya kita peka nih, orang tuh perlu bantuan. Pas udah di kos nih mikir udah yang posisi udah normal banget nih, kayak udah nggak ada capek atau apa. Kan di jalur kan kadang orang berpikiran berbeda ya bang. Dan itu juga pas di jalur kita mikirnya tadi itu orangnya lagi ritual. Di situ positifnya kita mikir. Kesalahannya di situ sebenarnya. Kalau orang-orang bilang kita mau salah, ya iya. Ada salahnya kita nggak peka sama manusia. Tapi mungkin nggak bisa juga dipungkiri minimnya tadi ilmu dan pengalaman. Gue kan sempet baca-baca komen ya waktu itu ya. Banyak yang bilang, sayang banget nih ketemunya orang yang mikirnya mistis gitu. Nggak berpikir dia hipo gitu ya. Dan banyak dah komen-komen yang menyalahkan gitu pada saat itu ya. Bener. Tapi setelah mendengar cerita gitu ya, ya balik lagi ya bahwa ketika pada saat itu dengan pengetahuan yang hipo belum sampai ke sana gitu ya. Jadi justru berpikir bahwa jangan-jangan dia lagi ritual gitu ya. Karena kan ambil kayu gitu kan. Kita kan taunya orang ritual kan dengan alat kan.
Dan ada perantara kan orang tua kan. Kita mikirnya ke situ. Memang benar. Orang-orang yang ngomen dalam komentar di YouTube itu atau di Instagram, di sosial media, yang beberapa sosial media lah, orang komenan orang kayak ngejudge gitu, ngejelek-jelekin tuh, kita nggak menutup kesalahan kan. Dan kita juga menerima itu salah satu pecutan atau masukan buat diri sendiri dan buat rombongan yang kami yang hadapin. Buat kedepannya jangan sampai terulang. Udah ambil pelajaran, dapat jadikan ilmu dan buat pendaki-pendaki yang lain ke depannya. Karena mungkin kejadian kayak gini kayaknya baru sekali deh yang kena hipotermia akut. Yang viral ya maksudnya? Yang viral. Jadi itu tadi, diambil hikmahnya, jangan sampai ada kejadian lagi, terutama di Indonesia lah. Ketika ada orang kayak gitu, harus udah tahu, oh itu dia kena hipo. Dengan pengalaman yang dulu, orang hipotermia atau dengan orang-orang yang awam cuma kayak mendaki baru-baru atau baru terjun, mungkin mikirnya, atau orang yang nggak pendakian pun, yang nggak pendaki, mikirnya orang hipotermia itu pasti kedinginan. Nggak ada yang orang mikirnya kepanasan. Dengan bahasa hipo. Nah dari situ diambil pelajarannya itu. Jadi setelah di situ masih aktif mendaki gunung. Dan lebih sering lagi untuk sharing sama senior-senior. Contohnya ketika kita mendaki gunung di base camp nih. Entah di base camp mana, pasti di base camp itu ada orang yang lebih banyak pengalaman daripada kita. Kita nanya tentang jalur ini, gunung ini, sejarahnya apa, gimana, atau nanya tentang safety pendakian. Padahal walaupun itu kita udah tahu safety pendakian itu apa aja, yang normalnya. Kita nanya, saya lebih sering nanya yang masih bisa dipakai, kita ambil bagusnya. Itu dia guys, akhir dari episode ini. Dimana kalau menurut gue, makanya gue selalu bilang ke Paralang dan RJL Satset, ketika membahas sebuah fenomena misteri, pakailah logika terlebih dahulu. Maksudnya apa ya? Maksudnya biar dikit-dikit itu kesimpulan kita nggak berujung pada hal-hal mistis. Misalnya contoh ketika ada orang hipo gitu, kita mikirnya dia kesurupan. Padahal mungkin itu adalah lagi hipo dan kita bisa mengobati orang tersebut. Dan masih banyak lah contoh-contoh lainnya. Itu yang selalu gue tekankan ya dari untuk Paralang dan juga RJL Satset. Ya udahlah, kita akhiri episode pada kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau perbuatan dari episode ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Gue Fajar Aditya, RJL 5 undur diri. Ciao.